Ya, selamat malam. Bertemu lagi bersama kita di channel Orang Awam. Seperti biasa, saya ditemani Bung John ini. Gimana Bung John? Kabar Oh hari iya, iya. ini setelah lama kita nggak Zoom meeting karena kesibukan ya. Ini bisa terdengar suara saya Bung Max ini. Oh, sangat jelas sekali Bung John. Kayaknya masih seger nih, walaupun udah larut malam, tetapi masih belum ngantuk Iya, sepertinya. iya habis tidur saya tadi kan ini. Terus Hmm, bangun jadi udah nggak ngantuk. oke. Ini kok bisa samaan ini pakai peci ini Bung John? Ini ada angin apa ini? Oh iya ini saya habis dipasangin peci saya tadi kan ini. Di- Oh iya iya Habis iya. dari Kebumen terus pulang, oh, dapat peci saya. Oke oke oke. Ini menggambarkan orang awam ya. Saya Oh juga iya, pakai baju Gojek ini. oh Ya. iya itu Pak Nadim ya. Oke 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 oke. Saya sampai bingung ini mau berkomentar apa ini. Ini mengarah ke politik ini, ternyata ini. Oke, ini tema kali ini bebas ya karena orang awam itu kan membahas hal-hal yang sifatnya awam. Iya, oke oke. Jadi persoalan serius atau hal-hal yang serius kita dengan perspektif orang awam kita bahasnya. Nah, hmm. Oke, tema kita kali ini adalah Coldplay yang akan tampil di GBK ini. Sepertinya banyak pro dan kontra. Ini Bung John, gimana Anda menanggapi pro dan kontra ini? Seperti yang Oh, kita ketahui itu kan ada alumni PA 212 itu kan menolak. bus Ya, menolak ya. karena dia menganggap Coldplay itu pro LGBT ya kan. Padahal sebenarnya yang dikampanyekan oleh Coldplay itu kan hak-haknya, bukan berarti dia mendukung ya kan. Makanya dia kan simbolnya pelangi. Kalau pelangi itu kan identik dengan LGBT. Bus Ma- baru tahu malah saya itu. Iya, kalau enggak nanti bisa di ini share screen ini Bung John. Bung John share screen nanti kita reaksi ya videonya apa apanya Oh iya gitu. iya iya. Ya. Oke, Siapa tanggapannya tahu Bung John. kita oh iya oke. Ini saya bisa sambil ngerokok ya ini Ya, ya. ya bisa. Ini bebas Bung John. Oh, Ini orang-orang Chile ini kalau nggak ngerokok, aduh ini. Tapi kalau ngerokok harus keluar semua ilmunya ini. iya, ya. Santai aja santai. Saya juga sambil ngopi nih. Oke, lanjut ke materi Bung John. Oh ya Coldplay, Coldplay itu anu ya, band Inggris ya, Inggris ya. Ya, ya terserah kan kita sudut pandang orang awam. Iya itu band Amerika apa Inggris itu lupa ya. Ya, Inggris kayaknya. anggap aja Inggris kan. Namanya orang Inggris. awam, maklum. Oh iya tuh. Tapi itu anu apa? Coldplay itu banyak yang nonton ya di anu di YouTube ya itu. Banyak, banyak. Saya juga ya satu dua tahu lah lagunya itu. Jadi nggak awam-awam banget kan. Jadi Oh orang ya, kalau udah ya. bicara Coldplay pasti oh ini si apa belajar gitar ya oh ini serius belajar gitar kalau kalau nyanyinya nyanyi Coldplay itu kan. Oh, ini serius bener. Tapi kan namanya grup band itu kan biasanya kan punya apa ya punya karakter sendiri kan. Kalau zaman zaman dulu kita dengerinnya anu apa Metallica terus Sevenfold kan punya karakter-karakter sendiri itu kan. Ya mungkin Coldplay ini karakternya agak berbeda gitu kan. Tapi saya rasa bukan bukan yang rock sih tapi ini pop kayaknya ya. Jadi
lirik-liriknya pun ya lirik-lirik pop. Tapi saya nggak pernah dengar lirik Coldplay ini ada hal-hal yang menuju ke itu apa tadi? Tadi LGBT. apa? Ah iya itu. Saya rasa nggak ada atau belum dibuat gitu. Tapi Bung John ini sendiri, saya pengen tahu ini sebenarnya pro nggak sama LGBT ini sebagai orang awam ya? Kalau orang awam itu ditanya kayak gini itu malah orang awam itu di desa tak tahunya itu kan LGBT kan banci kan itu. Iya, ya. Terus kalau yang tapi LGBT ini kan lanang sama lanang apa cowok sama cowok terus wadon karo wadon ya perempuan sama perempuan itu kan. Iya, iya. Ya saya rasa itu kan apa ya permasalahannya itu permasalahan psikis kayaknya itu bukan bukan permasalahan penyakit luar itu penyakit dalam kayaknya itu. Nah, walaupun saya sendiri belum pernah ketemu sama orang-orang kayak gitu. Kalau kalau Banji saya pernah lihat saya Hmm. di depan pasar Gombong itu kadang-kadang, tapi ya setahu saya mereka nggak jahat, nggak ngerampok, nggak korupsi apa apa, nggak gimana gimana. Paling kumpul sama tukang-tukang beca atau tukang ojek gitu, kayak Gojek gitu loh. Berarti Ya jadi kesimpulannya ini Bung John, yang pro apa yang kontra ini terhadap Coldplay yang akan tampil ke Indonesia yang rencananya bulan November. ya itu saya tadi itu tadi. Jadi ya kalau LGBT saya rasa ya enggak lah. Mereka tahu lah mereka akan kemana kan. Maksudnya mereka kan bukan band amatiran ya kan. Mereka tahu mau kemana kan. Kalau mereka mau ke Indonesia ya jelas siap-siap. 260 juta ini wajur Coldplay ini kalau dikeroyok. Jadi saya rasa mereka tahu Pak mau kemana itu. Oke. Terus tiketnya berapa itu kan mereka tahu volumenya jadi nggak bakal main-main lah dengan jumlah massa itu. Terus secara Itu. musik itu gimana Bung John? Dia kan Ah, secara eh, musik ya. secara analisa Bung John sendiri, secara aransemennya, apa secara lirik-liriknya, kan mungkin banyak lagu yang tahu ini. Gimana itu secara musik? Oh, kalau secara musik ya mereka berada di the best sekarang ya, berada di terbaik itulah. Jadi saya rasa ya nggak perlu diragukan kalau nonton Coldplay ya pasti harga semahal itu pun ya pasti seneng lah, pasti puas itu. Beda beda kalau sama yang band-band biasa biasanya kan ada yang gratis, ada yang cuma nonton dari pagar gitu kan. Tapi ini kan band ya band kelas dunia ya pasti ya bagus lah. Jelas itu sudah. Kalau musiknya ya yang Bung John tahu ini apa Bung John? Yang top lah, yang dia. Oh iya itu ada kalau Yellow itu kan udah dari tahun kapan ya. Terus Giantis itu udah lama banget. Terus Fix You itu kayak keren itu. Oh itu ya. Itu keren saya rasa itu. Fix You itu mungkin di situ itu yang jadi nganu tapi saya amati juga saya translate itu dari Inggris ke Indonesia di Google itu Iya. saya rasa nggak ada yang arah-arah ke LGBT itu sih tapi lebih ke apa ya ke ya sesuatu yang sedang berada pada masalah terus dia nyanyi di atas panggung gitu kan. Ya, jadi nggak ada masalah lah sama lirik-liriknya tapi secara musik ya jelas itu bagus malah itu susah itu mau bikin kayak gitu niru pun waduh itu nggak mungkin lah ada doublenya itu saya rasa susah misalnya kita mau bentuk band gitu ya terus kita Hmm. band kelas apa lah kita mau niru-niru susah kita mau ngoper aja itu susah lagu-lagu Coldplay itu bukan bukan hal-hal yang mudah. Jadi karena diciptakannya sangat rumit, hasilnya juga pasti mantep lah. Oke. Tapi dia alirannya sendiri apa nih Bung John? Dulu Coldplay itu saya rasa itu kan apa ya alternatif ya. Pertama-tamanya itu. Jadi agak-agak rock gitulah. Terus kesini-kesini tapi dia berubah jadi kayak pop apa itulah. Jadi Ya mungkin lebih pop ya. slow gitu ya. Ah, ya. Walaupun ya
Tapi karena karyanya sangat istimewa, saya rasa ya nggak ada masalah lah. Ya Oke, oke. keseluruhannya bagus lah. Siap, siap, siap. Oke, ini ada yang lagi trending lagi nih, Bung John. Itu kan ada sedikit guyonan di Twitter, di YouTube gitu kan. Kalau nggak kebagian tiket Coldplay, bisa nonton Aldi Taher. Aldi Tahir, Ya, Aldi siapa Taher itu? itu kan dia politisi juga karena dia partainya ada dua, dia nyalek juga. Sedikit saya tampilkan videonya mungkin ya Bung John. Oh iya, ini Nanti kita kelas awam ini nampilnya pakai anu ya. iya kita pakai alat seadanya. Ya, ya, Nanti ini tugasnya editor. ya itu. Ini kita lihat wawancaranya sekilas ya. Oh ya, mana? Oh, PBB juga iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat semuanya. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Look at the star, look how it's done for you. Oke, mau saya buka ya. Ini calon legislatif tapi ya seperti dagelan ini. Gimana nih Bung John? Dia oh itu mana ini istilahnya ya? dia numpang trending dengan adanya konser Coldplay ini Bung John. Dari segi Hmm. musisi ini gimana? Apa hanya numpang nama atau apa? Bisa Iya, dijelaskan? kalau kalau saya dipanggil sama TV One terus tiba-tiba saya nyanyi itu kan gimana nanti tetangga saya itu kenapa orang itu kan. Jadi saya rasa itu ya nyanyi nggak perlu lah. Maksudnya di berita lagi ya kan. Dia calon legislatif nyalek bener ya. Iya benar dia nyalek juga. Udah ya nyalek Maka itu kan dengar-dengar sebenarnya kan partainya ada dua ini Bung Jo. partai apa itu? Partai saya nggak mau sebut nama di sini. Ya sebenarnya kan gini. Jadi perilaku kader itu biasanya sudah dilatih sama partai itu. Kalau saya itu juga kemarin ikut pelatihan saya di partai ya partai ABC lah. Itu dilatih. Jadi cara bermusyawarah, terus cara berpidato itu. Kalau diwawancari gimana itu sebenarnya sudah dilatih sebenarnya. Maksudnya salamnya gimana itu kan ada yang salamnya beda-beda itu. Ada yang salam apa, gitu kan. Nah kalau itu malah rugi partainya kalau kayak gitu kan itu. Jadi Oh, saya yakin nggak mungkin diajarin partai kayak gitu nggak mungkin lah masa terus tiba-tiba nyanyi itu. Partai mana yang kayak gitu ya nggak ada lah. iya, iya. Jadi dia keluar jalur mungkin ya. Mm-mm. Oke, terus kalau saya menganalisa ini malah kebalikannya nih Bung Jo. Kenapa Gimana? ini bisa trending di Twitter, di YouTube? Mungkin karena itu kan bukan rahasia umum kalau sekarang TV-TV main di YouTube juga ya. Hmm. Kemungkinan kalau si Aldi Taher ini nyanyi lagu tanpa izin itu akan jadi copyright. Mungkin problemnya di situ. Maka ini PR ya kan bagi TV One ini untuk nyensornya kan. Makanya Ah, jadi trending. sebenarnya TV itu ya mereka nggak mikir pendapatan dari AdSense sebenarnya. Yang penting ratingnya terus naik kan. Jadi stasiun TV itu kalau misal copyright gitu ya misalkan mereka apa tiba-tiba ada yang nyanyi apa itu sebenarnya bisa aja ngubungin komposernya. Ini karena siaran berita gini begini itu nggak jadi masalah. Komposer kan itu bisa bisa ngeklik bisa ngebagi hasil sama sama si nganunya Oh kan iya, channelnya itu kan. Jadi nggak ada masalah. Komposer pasti oh iya sudah nggak apa-apa kan. Cuman berita itu kan. Kan spesifiknya bukan
tentang channel bernyanyi, melainkan channel berita itu kan. Yang penting mereka itu ditonton aja, malah kadang-kadang nggak dimonet video, apa video-video berita itu kan. Karena mereka punya sponsor sendiri biasanya. Oh, jadi Dan pendapatnya murni dari TV, TV. YouTube itu mm-mm, sebagai ini aja, sebagai wadah untuk keren, nah, iya. menaikkan jam tayang aja ya. Hmm, Sebenarnya AdSense di YouTube mah nggak seberapa. Kayak kita aja di iya. sini nggak mikirin AdSense. Ya karena memang belum ada kan. Tapi kalau ada ini mau diambil kan nih absennya ini, Bung John? Ya, Apa kita ah, sumbangkan aja ini? ya kalau sumbangkan ya sumbangkan, tapi kalau berkenan itu bisa buat nyalek. Ya, kita jalannya aja. Kalau dapat absen ya itu Nyalek. sebagai tambahan lah, income tambahan, income pasif ya. Karena pemasukan yang sebenarnya kan dari kerja kita yang sehari-hari ya. Iya. Ini kan Mm-mm. waktu luang. Ya kerja Oke. kan apa aja bisa kan. Ya kerja kan nggak harus, kita nggak harus di kantor ya, kita nyari apa dulu itu, dulu kita waktu masih di desa ya, ngerongsok ngerongsok ya kan, mau PKL nyari barang rongsok ya kan, itu kan hal-hal yang sebenarnya aktivitas ekonomi itu kan. Oke, ngerongsok itu kan ini definisi ngerongsok itu apa nih, Bung John ini? Itu pemulung itu loh. Belum. Ngerongsok. Ngerongsok itu kan kita harus bahas di sesi terpisah ini tentang analisa ngerongsok secara sistematis, masif. Dulu kita ngerongsok ngerongsok itu ya, Itu kalau dan pendapatan. Hah? ngerongsok itu yang benda yang paling dicari atau yang paling mahal itu apa nih, Bung John? Tembaga ya. Oh, tembaga. Nah, sama baut itu loh, baut apa? Baut tower itu loh. Iya, itu yang berat-berat ya. Mungkin kalau plastik itu agak murah ya. Hmm. Tapi kan Baut tower ada itu mahal. ada Jadi yang ngerong mangkrak ngerong mana kita cari besok. ya, towernya tower BTS lagi ya. BTS. Udah towernya hasil Bisa dikorupsi sama bisa dapat menterinya. 8 T gitu. Udah lagi ada ngerongsok ya, ini kelas bawahnya ada korupsi di tingkat atas, korupsi di tingkat bawah. Kita Triple sisa-sisa triple aja. kill ini, Bung John. Iya. Kalau ada sisa itu tadi ya, rongsok. Apakah ngerongsok itu ada metodologi penelitiannya, Bung John? Ada itu, saya sudah coba pelajari, ada itu. Karena saya sewaktu SD ini kita sharing aja ya, Bung John. Saya sewaktu SD itu pernah ngerongsok dari kali ke kali. Hmm. Jadi agak unik ini. Saya ngerongsoknya itu nggak pakai karung seperti orang-orang. Jadi saya seperti main biasa di belakang rumah orang. Terus masuk ke kali, biasa Saya kan di tahu itu. nanti di kali Nyolong itu itu. enggak. Ini murni ngerongsok ini. Ini kegiatan saya waktu kelas 5 SD pulang sekolah. Hmm. Itu biasa pakai. Yang penting syaratnya satu, kantong di celana itu harus gede. Nanti yang kita jalan dari kali ke kali gitu kan. Kita kadang dapat duit kuno, Bung Zon. Kalau kita lagi hoki itu kita bisa dapat uang 500-an yang Oh iya, kuningan itu kan. ada itu. Itu ternyata banyak dikali. Ini saya juga masih bingung ini. Kok bisa ada uang dikali? Kadang ada uang-uang kuno, uang yang 25 perak, uang satu satu rupiah, kadang uang zaman VOC. Saya pernah dapat itu, Bung John. Hmm. Kadang kalau beruntung kita dapat kayak keris gitu, kayak apa ya, aneh-aneh itu kayak bisa Jadi dibilang udah pusaka ya.
arahnya udah berhala ini. Enggak, saya udah tobat Bung Yon. Saya udah pakai peci sekarang. Saya tadi habis pulang apa Gojek ya. Akhirnya bikin kopi langsung Zoom ya kan. Hmm. Lah pendapat Bung Jon ini mengenai harta karun peninggalan Majapahit yang kendang terbawa arus itu gimana ini? Bisa Ya, ditemukan dengan ini nggak, dengan teknik rongsok, apa harus bertapa dulu ini Bung Jon? ya sebenarnya kan apa ya? Sekarang itu udah banyak apa alat-alat pendeteksi logam itu loh. Jadi kalau repot Oh, bertapa itu beli metal detektor namanya. Jadi ini jangan nggak terlalu nyambung Bung Jon. Kali ini saya debat Anda nih Bung Jon. gimana itu? Kalau bertapa itu kan tentang spiritual antara batin kita kepada yang Mm-mm. yang ngecat Lombok gitu kan. Sedangkan metal detektor itu kan antara hubungan kita dengan manusia. Jadi kan ada secara horizontal, ada secara vertikal. Mm-mm. Itu nggak bisa digabungkan itu, Bung Jon. Kalau Ya, metal detektor itu kan bikinannya manusia-manusia juga. ya sama. Nggak keren sih buatan sampah itu. Itu buatan ini empu. Jadi gini ya, saya ini sudah sering kali ditanya apa benda pusaka itu benar-benar ada atau enggak ya kan. Nah, benda pusaka ini mau yang aluminium apa yang besi apa yang emas, perak, perunggu, gold apa apa itu. Dan saya tanya dulu kalau itu ada alatnya sendiri-sendiri gitu kan. Kadang orang tanya beli kalau besi metal detektor itu. Kedalamannya tergantung kalau yang bagus bisa nyampe 12 meter itu. Jadi nggak usah repot-repot apa berguru lah kan susah kan. Lah beli itu malah cepet gitu malah. Kalau memang ada Oh iya iya. Tapi metal detektor itu cara kerjanya gimana, Bung Jon? Apa itu pakai kan baterai itu? iya pakai baterai itu entah itu sinar apa sensor apa yang dipancarkan ke tanah itu tapi bisa mungkin kalau apa sensornya dipancarin terus mantul di benda logam gitu terus mungkin terdeteksi itulah prinsipnya kayaknya itu. Ya, Oh iya jadi iya iya. kalau ada yang tanya besinya kemana ini, apa bautnya di mana itu ya beli metal detector itu siapa tahu itu tadi apa baut towernya dipendem di. Oke, oke. Berarti hal-hal yang secara supranatural sebenarnya bisa dijelaskan secara sains ini, Bung Jon. Hmm. Nah, ini Ya kan ada beberapa yang nggak bisa dijelasin ya yang memang. Tapi kalau zaman dulu saya percaya, tapi kalau zaman-zaman sekarang saya rasa ya gimana lah kan sudah banyak teknologi tentu kita kan pasti apa ya pasti menduga-duga lah. Teknologi yang bisa direkayasa. Tapi kalau zaman dulu ya mungkin ada beberapa yang bisa dipercaya kalau kayak Selendra itu gimana cara bikin Borobudur itu bisa nyetak kok sama-sama dinasti Selendra itu kan ya jadi kan wajar kalau orang zaman dulu tapi kalau zaman sekarang ya pasti lebih milih pakai teknologi lah. iya kalau zaman dulu padahal nggak ada kren ya, nggak ada kren, nggak ada forklift, Hmm, tapi dia bisa bawa oh, batu-batu sebesar itu naik disusun ke iya. sedemikian rupa, terus dia nggak pakai gerinda. Sekarang gampang, ada gerinda dulu, dipahat satu-satu, itu kan Nah, susah dijelaskan secara logik gitu ya. nah, agak-agak susah itu mau siapa aja yang mau debat masalah itu saya rasa dia akan kesusahan karena zaman dulu mungkin terlepas dari keinginan yang kuat gitu ya terus mungkin punya sesuatu kemampuan-kemampuan di luar nalar bisa ngebangun sebesar itu dengan jumlah yang banyak itu kan bukan bukan kecil banyak itu. Tapi
ini Bung John mengakui adanya itu ya kan, adanya. Ini jelas. Cuman Semua kalau orang di itu, era sekarang kita agak meragukan itu kan. Tapi mm, hal itu tetap tetap memang ada. ada. Ya. Memang ada. Cuman untuk di era sekarang itu Hanya beberapa ya itulah. Katakanlah dari ya 10.000 ya. ya paling satu gitu kan. Nah, ya. Nah, kalau ini sepakat saya. Oke, kita lanjut ke materi lagi. Itu kan hubungannya dengan sains seperti lagunya Coldplay kan ada yang judulnya The Ya, Science itu ya. ya. Ini pas topiknya ini. Nah, iya, itu nyambung. Kita orang Mm, yang nonton ini arahnya kemana gitu. Padahal ini sebenarnya satu kesatuan yang mm, tidak bisa dipisahkan. Itu kan the science ya, science, Iya, ilmu pengetahuan. Video klipnya sendiri Coldplay itu kan eh, jalannya mundur itu gimana maksudnya? I'm going itu. back to the star, Nah, iya itu. ya kan? Maksudnya itu. Maksudnya cuma itu maksudnya. Jadi ingin kembali ke awal itu kan. Ngulang apa ya? Yang Hmm, tabrakan itu kan. Oh, iya. nabrak nabrak apa itu terus dia tiba-tiba sadar kok mencong-mencong terus melakukannya mundur. Ya, ternyata ingin kembali gitu loh. Orang mungkin dia maksudnya udah modar itu, terus Oh, pengen hidup lagi. kembali dari awal gitu ya. Mm-mm. Tapi secara penggarapan video klipnya itu kan memang dia dikerjakan oleh apa ya, yang profesional gitu, Bung Itu Jon. jalan mundur beneran itu loh. Bukan di apa, reward gitu. Bukan, itu mundur beneran. Coba cek aja itu sambil nyanyi loh. Oh ya, kita ini harus mengadakan sesi reak video Iya. ini kan. Hmm. Untuk menganalisa apakah teknik Bener apa enggak? pengambilan gambar, Hmm. terus teknik mixing, teknik Mm-mm. mastering, ya kan. Harus dianalisa. Itu kalau chord yang dipakai dari segi aransemen itu rumit nggak itu Bung Jon? Enggak. Coldplay itu enggak terlalu apa terlalu rumit tapi memang apa cara ngambilnya memang bagus lah. Jadi mereka itu kalau kerumitan enggak begitu rumit tapi memang dasar cara ngambilnya aja udah bagus itu. Oke, itu bisa dibilang makanya kalau kita lihat tempo dari iramanya dia kan slow ya, tapi dia kan Mm-mm. walaupun slow tetap tetap menjiwai apa kompleks gitu Iya, antara nada satu ke nada kedua. Iya memang Oke, memang mereka bagus dalam mengambil berkompeten. ton itu. Mm. Jadi kesimpulannya nggak salah ini besok November akan ke Indonesia ini. Enggak salah itu, benar itu udah. Berarti ini Bung John ini yang pro, bukan yang kontra ini. Saya itu antara pro atau tidak itu lagian saya nggak nonton paling-paling juga di YouTube kan. Oh, jadi tetap nggak bakal datang ini ke Jakarta. Iya enggak karena ya selain harganya mahal memang terus jarak tempuh dari sini kan lumayan itu. Kecuali kalau kalau kereta cepatnya udah nyampe ke Kuarasan. Oh, iya. Kereta cepat itu kan udah dioperasikan, cuman sayangnya baru sampai Bandung nggak. Iya, KCIC kereta cepat. Oke, itu ya kecepatannya begitu. 300 sekitar 300 kilometer per jam. Mm-mm. Bandung Jakarta. Itu bahan bakarnya apa, Bung John? Apa itu ya? Kereta itu apa kan? Kereta apa bensin apa? Enggak Kan ya? ini kan teknologi baru, makanya namanya KCIC, kereta cepat Indonesia Cina kan. Mm-mm. Apa Nah, apa kalau V-Power apa apa itu? KRL itu udah Listrik murni nah. listrik ya kan. Hmm. Kemudian Kereta ada cepat listrik saya rasa bukan kayaknya kalau bahan bakar kereta tetap api itu kereta api yang lintas Jawa apa Bung John? apa pengawan. Ya itu masih pakai batu bara atau pakai solar, Minyak pakai kayak bensin? Oh, udah pakai bahan solar iya bakar kayak ya. iya solar. Ya karena orang awam apa aja ya nggak apa-apa. Salah tinggal dicoret gitu kan. Iya kan. Kereta api
KRL, MRT, LRT, kereta cepat. Itu bedanya apa Bung John? Coba satu-satu dijabarkan ini. Saya Kalau sebagai orang awam ini masih bingung. oh, sebenarnya nyaris nggak ada perbedaannya ya karena fungsinya itu memang memindahkan sesuatu objek ke tempat lain gitu ya dari titik A ke titik B itu kan. Jadi ya mau cepat atau enggak, mau pelan apa enggak, ya sama-sama kita mau pindah itu kan. Bahkan kadang-kadang pakai motor sama kereta api lebih cepat pakai motor kan. Kereta api yang ngetem dulu biasanya kan. Jadi Ya, ya, ya. nggak ada masalah soal transportasi umum itu. Mari kita gunakan sama-sama gitu ya. Mari kita manfaatkan bersama-sama. Pro kontra itu pastilah. Tapi kan fungsinya kita cari fungsinya itu memindahkan kita ke tempat yang akan kita tuju itu kan. Sama-sama transportasi Mm-mm. itu. Oke. Terus Ini udah 3 menit 3 menit. Ini kita matiin dulu berarti ya agar ya. bisa ke save Mm-mm. apa. Oke lah, kita sambung lagi nanti untuk membahas materi Coldplay. selanjutnya. Ya, I've oke. given up.